Halo guys, balik lagi di Seeker. Lapar bro. Wah, lapar. Ngomongin makanan kita malam ini. Kita memang syuting selalu malam ya. Selalu malam. Dan itu jam-jamnya lapar. Apalagi kali ini kita mau ngomongin makanan yang lagi happening banget di Indonesia. Lagi viral banget di Viral mana-mana. banget. Di sosmed manapun loh. Iya, sayangnya cuma di Jakarta. Aduh, bukannya Jakarta ya? Jakarta doang. Subway. Yoi. Makanan fast food tercepat. Karena Subway. Dan dia tuh bukannya di Di Citos tuh udah masuk Tangerang ya. Iya sih, Tangerang, Jakarta ya. Selatan lah ya. Jakarta Selatan. Jadi si Subway sebenarnya di Indonesia udah pernah ada. Oh, dulu tuh memang pernah buka. Iya, circa 90-an lah ya. Tahun 90-an, dan cuman sayangnya tutup di tahun 2000 bro. Tahun 2000 tutup, iya. Kenapa sih bisa tutup bro? Ya mungkin beda hype-nya, nggak kayak sekarang. Oh iya kan? Kalau sekarang ada buka baru, masuk sosmed, iklan di mana-mana, Iklannya hanya di sosmed aja langsung bum gitu kan. Cukup itu bro. Ya mungkin zaman dulu juga banyak orang-orang Indonesia yang masih tingkat menengahnya tuh belum banyak. Seperti sekarang ini. Iya, gitu iya. kan? Daya belinya juga belum sebaik sekarang. Betul. Iklan-iklannya juga belum sekenceng seperti sekarang. Gitu kan? Ya mungkin sosmed zaman waktu itu kan belum terlalu kenceng kan. Internet juga belum terlalu kenceng kan di tahun 90-an. Tahun 90-an ada sih, cuman masih nyambungin entah kapan Iya. gitu. Nah ngomong-ngomong, kita mau ngomongin tentang Subway. Lu pernah makan nggak? Gue belum pernah. Iya dia. Gimana sih bawain? Makanya gue bawaannya pengen makan, lapar. Oh gitu ya. Bayanginnya. Jadi kita bawain secara yang belum pernah makan sama yang gue udah makan. Nah, lu udah makan. Cuman gue juga makan, gue pernah makan juga tapi bukan di Indonesia bro. Di mana bro? Waktu itu pas lagi ke Singapura. Oh iya, di sana ada ya. Masih ada mungkin sampai Masih sekarang ada. juga Jadi ya. Subway itu tuh sejenis sandwich. Sandwich, Nah, jadi roti. Rotinya tuh dia bentuknya panjang bro. Lonjong. Atas bawah, di tengahnya tuh banyak sayuran. Udah gitu daging-daging bro. Beda sama sandwich yang sering gue makan, yang di Indomaret. Ini panasin dulu. Kotak iya, kotak isinya ini lagi mampis gitu kan. Deplay gitu ya. Aduh, sedih. Nah, kita bicara Subway ini. Subway ini asal dari Amerika. Aslinya dari Amerika. Asal dari Amerika. Iya. Nah, seorang pemuda yang umurnya 17 tahun namanya tuh Fred DeLuca. Awalnya dia tuh Dia tuh bermimpi pengen jadi dokter. Nah, kuliah kedokteran kan mahal nih. Kuliah kedokteran mahal. Akhirnya tuh dia ya istilahnya untuk gimana ya, karena kuliah mahal, dia mikir, dia ngobrol lah sama temen-temennya, teman gitu saudaranya kan. ya. Sama saudaranya. Ternyata dikasih input. Nah, ada tuh namanya Peter Buck. Peter Buck. Gitu. Nah, Peter Buck ini Partnernya dia ya. partner dia ngasih tahu, lu untuk nama-nama biaya kuliah, lu bisnis aja bro, gitu kan. Jualan sandwich. Jualan sandwich aja nih, gua modalin $1.000. Nah, lumayan ya. Lumayan. Zaman itu tahun 1965 gitu kan. Nah, pertama kali dia buka itu namanya nggak langsung Subway guys. Namanya itu pertama kali Pete's Super Submarine. Pete-nya itu dari nama si Peter Buck tadi ya. dari si Peter Buck. Jadi kalau biasa orang Amerika itu Peter bisa disingkat jadi Pete. Pete Super Submarine. Pete Super Submarine. Jadi kapal selam Super Pete. Kalau di Indonesiain. Agak ribet sih. Cuman sayangnya bro, karena mungkin nama tuh pengaruh ya. Nama pengaruh. Nama tuh pengaruh. Brand pengaruh. Akhirnya tuh gagal bro dia. Gagal. Karena namanya kepanjangan juga sih kalau. Dan dia pernah ngiklan waktu tahun segitu kan, istilah ngiklannya tuh dia cuman bisa di radio. Iya. Jadi tidak secara visual. Ya. Tidak secara di TV Jadi lah gitu kurang kan. menarik mungkin itu Mungkin juga. ya waktu iklannya tuh orang jadi nyaru gitu, salah denger gitu kan, karena namanya agak susah. Agak panjang ya. Jadi kedengarannya tuh Pizza Marine. Oh iya, jadi nggak Pizza ngehit Marine. ya. Jadi sangkanya jualan pizza. Jualan pizza gitu. Mungkin yang keangkat juga brandnya orang lain sih, Pizza Marine itu. Itu kan, jadi mungkin mana nih cari Pizza Marine, mana kan nggak Iya, ada iya, gitu. iya, bener, Nah sampai akhirnya kasnya dia tuh sisa cuma tinggal $6 bro. Nggak jalan ya bisnis ya. Cuman dari situ dia nggak pantang menyerah. Oke, lanjut terus. Dia ganti nama bro. Balik nama. Balik Jadi nama. Pizza Boy. Masih ada Pete-nya. Pit. Tapi udah ada Subway-nya, masih ada Pete-nya. Ternyata masih kurang ngehit. Kurang gitu. ngehit. Gagal lagi bro. Gagal lagi. Sampai akhirnya di tahun 70-an tuh dia Rubah akhirnya lagi ya. lagi. Namanya jadi Subway Tok. Subway Tok. Subway bukan Subway Tok. Subway namanya. Ya Subway aja lah pokoknya namanya. Nah, Dari situ sejak itu baru growth nih. baru growth nih. Di tahun pertama dia udah untung $7.000. $7.000 di tahun pertama. Tahun pertama doang ya. Luar biasa kan? Hebat, Nah sampai di tahun 74 tuh dia buka sampai 30 gerai. 30 gerai. Nah cuman sayangnya bro, ya bisnisnya tuh selama 10 tahun berjalan tuh gitu-gitu aja. Cuma nambah 16 toko. Nah akhirnya dia mutusin
ngerubah model bisnisnya jadi pakai sistem franchise. Atau di Indonesia itu waralaba ya. Waralaba. Jadi growth-nya akan lebih cepat karena betul, dibantu dengan permodalan pihak luar. Jadi bukan pihak internal doang. Betul. Nah, dari situ aja baru sebentar aja udah ada 14 toko langsung growth. Franchise, growth juga gitu kan. Nah, mereka tuh punya prinsip. Ada 3 prinsip nih. 3 prinsip nih. Tiga si prinsip Fred dulu kan nih utamanya. ya. Yang pertama apa, Bro? Berikan pelayanan yang terbaik. Nah, yang kedua tuh prinsipnya tuh memberikan kualitas yang terbaik. Kualitas ya. Kualitas yang terbaik. Pelayanan terus kualitas yang terbaik dengan harga yang terjangkau. Nah, lalu yang ketiga, menjaga operation cost-nya serendah mungkin. Tapi ya itu memang dengan kita menjaga operation cost kita bisa growth, bro. Bisa growth lagi. Jadi kita bisa nambah lagi. Betul. Ya. Nah, dari situ tuh, Bro, si Fred tadi tuh mikir setelah dia punya 3 prinsip ini, dia juga punya strategi nih, Bro. Strategi bisnis yang menurut gue sih ini luar biasa, yaitu open kitchen. Nah, kan jadi biasanya gini, kitchen tuh kitchennya dibuka gitu, Bro. bukan dibuka. Jadi gini, kayak misalnya lu sekarang makan di McDonald's lah, di KFC atau Wendy's dan lain-lain, lu kan mesen, setelah mesen kan lu duduk. Iya. Nah, dari duduknya kan lu kan nggak lihat. Nungguin aja. Lu nggak lihat masaknya gimana, gorengnya gimana. Cilang-cileng gitu kan. Cilang-cileng gitu. Siapa tahu ada ya pemandangan. Ada handphone yang nganggur lu copet dong lu. Paling, Bro. Nah, kalau ini dia open kitchen itu, jadi si customer itu bisa ngelihat. Nonton pas sabonya lagi dibikin ya, sandwichnya lagi dibikin, lagi diracik. Itu tuh bisa milih, Bro. Lu mau roti apa? Ada pilihannya roti ini. Oke, gue pilih ini. Dari situ sayurannya mau apa yang lu pakai? Sayuran ini. Beres, lu pakai apa lagi? Oh, gue pakai daging yang ini. Oh, seru ya. Jadi ya? si customer-nya seru gitu kan. Iya. Terus udah gitu lu mau pakai sausnya apa? Ada barbecue dan lain-lain ini segala macem. Iya. Oh, seru, terus dia kasih lihat kan ditumpuk. Jadi entertaining juga. Nah, strategi ini tuh bener-bener berhasil. Di Bandung gue juga sering nonton, Bro, yang bikin martabak tuh di depan. Iya, bener. Anak gue paling seneng tuh nontonin yang bikin martabak sambil gue gendong gitu. Sama, Bro. Gue juga Trek. Martabak San Francisco tuh yang di Burangrang. Nah, itu ya ternyata pakai strategi itu tuh si martabaknya. Bener. Sama kan? Kalau di kita yang nonton biasanya ini, Bro, driver Gojek ikut nonton kanan kiri. Oh, dading gitu kan, gorengnya gitu kan. Bisa, itu open kitchen juga, Nah, Bro. dari situ strategi itu di Amerika, akhirnya tuh dia bisa ngeliat kalau fast food yang dia bikin kan sandwich ini tuh termasuk fast food. Ternyata tuh bisa membuktikan kalau fast food ini tuh sehat. Karena dia bisa lihat langsung nih, bahannya fresh, bahan-bahannya yang bagus, berkualitas, itu kan dagingnya gue daging fresh, gitu kan. Lihat langsung. Ya, apalagi yang menu-menu sekarang tuh, yang gue tahu di luar negeri, dia juga pakai gluten free, Bro. Jadi udah nggak pakai tepung. Iya. Kan sekarang lagi trennya tuh makanan sehat. Ya. Nah, si Subway sendiri memang salah satu kelebihannya dia itu yang selalu disampaikan. Menunya dia itu selalu fresh dan dari bahan-bahan yang berkualitas. Gitu. Sampai akhirnya di tahun 1984, go internasional pertama kalinya di Bahrain di daerah Arab Timur Tengah gitu ya. Nah, dari situ akhirnya selama 8 tahun tuh dari 9.000 gerai, Bro, nambah ke 13.000 gerai. Cepet banget ya. Cepet, karena di franchise kan, jadi bisa ke luar negeri semua, kemana aja, dan masuk ke Indonesia kan. Nggak perlu mikirin modal lagi karena dibantu dari yang lain juga kan. Nah, sampai ada satu cerita, Bro. Ini tuh secara tidak langsung. Jadi ada satu orang mahasiswa, namanya itu Jared Vogel. Tahun 1998 dia lahir. Jared Vogel ini mahasiswa yang punya masalah sama berat badan. Beratnya dia tuh 212 kilo, Bro, bayangin aja. Bener bermasalah. Gua dulu pernah beratnya 110 kilo. Wah, itu udah gede banget, Bro. Iya. Celana nomor 40, Bro. Makmur dong. Oh ya, ini 212 berarti 2 kali lipat gua kan. Nah, dia bayangin. Nah, dia tuh kuliahnya di Indiana University kan. Nah, karena dia berat badannya seperti itu, jalan juga susah dan nggak sehat. Harusnya dimutusin buat dia mau diet. Diet. Nah, karena istilahnya si Subway ini dekat sama rumah dia, jadi dia tuh konsumsi satu hari 2 sandwich. 2 sandwich satu hari. Hanya itu tok ya. Hanya itu tok. Tapi dia rajin olahraga. Sama olahraga dia. Karena memang dia emang bertujuan mau
mau ngurusin banget. Betul. Dan jadi ternyata berhasil, bro. 11 bulan kemudian dia berhasil menurunkan 122 kilo. Wow, jadi udah setengahnya ya. Setengah berat badan dia berat badannya. Sampai akhirnya dia masuk ke Men's Health. Majalah Men's Health yang perutnya kotak-kotak semua. Nah, dia cuma makan Subway. Makannya hanya Subway doang. Kalau Subway sebelah rumah gua kayaknya boleh dicoba, bro. Apa tuh? Bisa nggak perut gua jadi kotak-kotak? Sehari makan 2. Bisa juga. Bisa ya, boleh coba ya. Nah, dari sini akhirnya tuh kedengeran, bro. Kedengeran namanya si Subway-nya. Sama Subway-nya. Sama si Fred lah yang betul, akhirnya dia dijadikan brand ambassador. Diundang jadi bintang iklannya juga. Bintang iklannya dia. Ternyata ini tuh true story. Ini kisah nyata dari seseorang yang memang bukan direkayasa. Dan citranya si Subway itu sebagai makanan fast food yang sehat dan berkualitas. Bisa menurunkan berat badan, akhirnya keangkat. Jadi ke blow up dan makin banyak orang yang tambah tahu. Naik. Iya, tambah naik dan orang jadi waktu itu kan di Amerika yang sering jadi isu itu masalah kegemukan. Ya, betul. Nah, karena si Subway ini ya terbukti dari si Jared Fogle ini cerita true story dan cerita suksesnya dia. Bintang iklan dia. Nah, akhirnya si Subway memutuskan pakai dia dan ternyata banyak orang Amerika yang akhirnya wah ternyata benar ke branding kan. Makan si Subway. Iya. Tapi ini kisah nyata, karena memang ada kisah yang baik di balik itu. Nah, terus kita ada sedikit gosip nih, bro. Ada sedikit cerita lah tentang si Jared Fogle ini. Setelah dia kan nobody lah, dia hanya mahasiswa biasa aja karena dia berat badan, terus dia bisa menurunkan karena makan Subway, dia jadi bintang iklannya Subway. Jadi kondang. Banyak duit. Oh, mulai tersandung masalah kriminal. Iya, dia ada wik-wik sama anak di bawah umur. Itu sayang sekali lah ya. Cuman masalah itu nggak berpengaruh ke Subway. Iya, karena itu masalah pribadi dia. Subway tetap jalan terus, gas terus dan makin berkembang terus bisnisnya. Cuman sayangnya tuh di 2016 Subway sempat pernah down ya. Sempat agak slowing down. Dia tutup beberapa gerainya, beberapa ribu malah. Ribu ya. Tapi walaupun dia nutup beberapa ribu itu, ternyata di Subway di Amerika dan seluruh dunia itu tetap Subway nomor 1, bro. Betul, nomor 1 ya? Sebenarnya ya, tetap nomor 1. Walaupun dia udah agak turun pada penurunan tutup gerai. Ada penurunan. Jadi dia tetap lebih banyak daripada si McDonald's. Wah, kebayang kan kalau kita taunya McDonald's di Indonesia tuh banyak banget. Iya. Tapi ternyata Subway itu jumlah gerainya lebih banyak di luar negeri ya. Di Amerika. Seluruh dunia kan. Iya, seluruh dunia. Hebatnya Subway kayak gitu, bro. Nah, akhirnya dia coba naikin lagi. Nah, di 2018 itu Subway injek 25 juta US dollar buat campaign, promosi dan rebranding. Jadi kan kayak lu cerita tadi, si Subway mulai nongol di mana-mana kan. Salah satunya di Indonesia berkat drakor. Hebat loh, itu asli strateginya luar biasa. Iya. Itu untuk naikinnya lagi tuh impactnya kuat loh. Kuat. Dia masuk ke sinetron atau drama-drama Korea yang ngehits. Jadi si peran utamanya tuh sambil makan Subway-nya gitu kan, wah bikin orang tuh ngiler. Gue jadi penasaran karena gue nggak nonton drakor. Masa gue perlu nonton drakor? Aduh, lu makan Subway enggak, nonton drakor enggak. Gue nontonnya yang lain. Drama Jepang. Drama, dorama. Bukan yang lain yang. Nah akhirnya dari situ dia naik lagi kan. Menanjak lagi karena di gerai-gerai Subway itu dia melakukan pengkinian. Jadi orang bisa nongkrong, orang bisa sambil kerja. Ada colokan USB, mau ngecas bisa. Jadi Subway ini konsepnya nggak cuma sekedar tempat makan tok. Ya, tempat makan tok. Jadi tempat di mana dibikin nyaman, orang bisa juga bisa sambil ngobrol, bisa sambil santai-santai. Karena dia juga ngincer market baru nih, bro. Iya, market baru. Iya, khususnya Indonesia nih gitu kan. Iya, usianya kan udah lama nih. Dari tahun 60-an ya. Dia perlu refresh terus kan. Karena kan market ini sifatnya dinamis. Betul. Jadi dia ngikutin, dia pengen ngebentuk market baru, jadi target marketnya salah satu ya kita inilah. Betul. Yang masih muda. Ya gua sih berharap Subway ini bisa buka cabang di Bandung ya. Bandung, sebelah rumah gua biar bisa kotak-kotak. Dan tempat-tempat lain lah misalnya gitu kan. Oke, bro.
Family Seeker, terima kasih. Video kita sekian dulu. Kalau memang suka dengan video kali ini, tolong di support dengan like-nya. Jangan lupa komen dan share juga. Ya. Dan juga subscribe, jangan lupa. Dan ditekan tuh tombol loncengnya. Supaya bisa dapat notifikasi dari kita ya. Jadi kalau ada video baru, kalian bisa langsung nonton yang pertama. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.